Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan pertolongan beliaulah sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nantinya diberikan syafaat pada yaumil akhir kelak. Nah, anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih dalam sistem daring. Nah, pada kesempatan ini, di sini akan kita membahas tentang materi teks drama, yaitu menganalisis isi, alur, babak, dan konflik dalam drama. Sebelumnya kita sudah tahu sangat banyak drama, ataupun sudah banyak kita menonton beberapa drama. Nah, pada kesempatan ini kita akan menganalisis alur, babak, dan konflik dalam drama tersebut. Nah, langsung kita perhatikan anak kami pada layar berikut. Yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran ini ialah yang pertama, mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Kemudian yang kedua, mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Yang ketiga, menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Kemudian yang terakhir, mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Inilah kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Kemudian tujuan kita belajar ini ialah yang pertama, menganalisis alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, menganalisis kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Yang ketiga, mempertunjukkan salah satu tokoh drama yang dibaca atau ditonton. Yang terakhir, mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Inilah nanti tujuan kita mempelajari ini. Kemudian kita lanjutkan lagi masalah tentang secara pendahuluan. Nah, drama di sini merupakan salah satu jenis karya sastra ya, yang mana karya sastra itu ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Lantas drama itu masuk ke mana? Drama itu masuk ke karya sastra yang bersifat fiksi. Nah, maksudnya di sini itu drama masuk ke fiksi. Fiksi itu berupa bersifat hayalan. Apa saja yang termasuk di sana? Ada prosa, kemudian ada puisi. Itu juga termasuk jenis karya sastra yang fiksi, sama dengan drama juga. Terus yang non fiksi? Nah, kalau di yang non fiksi itu misalkan ada catatan harian ataupun ada biografi, itu termasuk jenis-jenis karya sastra yang non fiksi. Nah, sekarang kita perhatikan drama. Secara etimologis ini asal muasal kata ya. Drama berasal dari bahasa Yunani, draumai, yang berarti berbuat, bertindak, bereaksi, dan sebagainya. Jadi, kata drama dapat diartikan sebagai perbuatan,
atau tindakan. Nah, inilah dia seputar tentang drama itu pada pendahuluan. Kemudian kita lanjutkan. Menganalisis drama melalui identifikasi drama adalah mencirikan atau menggolongkan atau mengklasifikasikan drama berdasarkan aspek-aspek yang ada. Adapun klasifikasi drama adalah sebagai berikut. Berdasarkan penyajian lakon, drama dapat dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu sebagai berikut. Ini dia berdasarkan penyajiannya, lakonnya. Yang pertama ada tragedi, yaitu jenis teks yang bercerita tentang kisah yang penuh kesedihan. Pemeran utama dari awal cerita sampai akhir cerita selalu mengalami kegagalan dalam memperjuangkan nasibnya. Nah, ini tragedi bisa kita perhatikan contoh ataupun misalkan kita tertarik untuk membaca tentang tragedi, yaitu saya sarankan ada di sini Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Kemudian ada komedi. Komedi yaitu jenis teks yang bersifat menghibur. Jenis teks ini masih mempertahankan aspek-aspek dramatik seperti latar, konflik, dan lakon. Pada umumnya, drama ini ditutupi dengan akhir yang bahagia ataupun itu selalu happy ending. Kemudian apa contohnya? Yaitu Orang Kaya Baru karya N. Riantiarno. Yang ketiga, tragikomedi, yaitu jenis teks yang memadu unsur-unsur antara tragedi dan komedi. Artinya, drama tersebut ingin mengungkapkan peristiwa yang sangat tragis atau sedih, tetapi ditampilkan dalam gaya yang lucu, atau sebaliknya. Contohnya yaitu opera Kecoa karya N. Riantiarno. Kemudian ada yang keempat, melodrama, yaitu jenis teks yang menampilkan lakon tokoh sentimental, mendebarkan, mengharukan. Tokoh-tokoh dalam melodrama merupakan tokoh hitam putih. Apa maksudnya? Yaitu tokoh yang jahat selamanya akan jahat. Tokoh yang selamanya baik akan terus-terus baik. Contohnya apa? Opera Primadona karya N. Riantiarno juga. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan dagelan, yaitu jenis teks yang memiliki lakon, lawakan atau jenaka. Tujuan utama dagelan adalah membuat orang tertawa. Contohnya drama-drama Sri Mulat. Ini sering kita perhatikan di layar-layar televisi ya. Kemudian ada opera, yaitu bentuk drama yang seluruhnya atau sebagian dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik instrumental. Apa contohnya? Yaitu Julius Caesar karya Muhammad Yamin. Yang ketujuh ada yang disebut dengan tablo, yaitu bentuk drama yang mengutamakan gerak para pemain. Para pemain tidak berdialog. Nah, kemudian sendra tari, yaitu bentuk drama gabungan antara seni drama dan seni tari. Adegan diwujudkan dalam gerakan yang diiringi musik atau tarian tanpa adanya dialog. Kemudian yang kesembilan ada pantomim, yaitu bentuk drama yang mengutamakan perpaduan ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Kemudian yang ke-10 ada monolog, yaitu bentuk drama percakapan seseorang pemain dengan dirinya sendiri, tidak ditunjukkan kepada orang lain. Contoh Demokrasi dan Sejarah karya Putu Wijaya. Nah, ini tadi kita perhatikan yaitu drama kalau dia berdasarkan penyajian lakon. Sementara berikutnya berdasarkan sarana pertunjukan. Drama dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama drama panggung. Drama panggung yaitu drama yang dimainkan oleh para pemain yang di panggung pertunjukan. Penonton berada di sekitar panggung dan dapat menonton drama secara langsung. Nah, ini juga sering kita temukan ya, drama-drama seperti ini.
Kemudian ada drama radio, yaitu jenis drama yang disiarkan di radio. Yang ketiga, drama televisi, yaitu drama yang bervisual dan beraudio. Yang keempat, ada drama film, yaitu drama yang ditampilkan dengan layar lebar. Yang kelima, ada wayang, yaitu pertunjukan drama tradisional dengan pemain seorang dalang yang menggunakan boneka tiruan orang dari pahatan kulit kayu atau dapat memerankan tokoh tertentu. Wayang kulit ini banyak jenisnya ya, wayang kulit dan lain-lain. Si Petruk dan si Gareng ini mana yang sering kita perhatikan dalam cerita perwayangan. Nah, inilah dia kalau kita tinjau dari sarana pertunjukannya. Berikutnya, berdasarkan ada atau tidaknya teks drama dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Ada drama tradisional, yaitu tontonan drama yang tidak menggunakan naskah, kalaupun ada hanya berupa kerangka cerita saja, dan beberapa catatan yang berkaitan dengan pementasan drama. Nah, contoh drama tradisional adalah Ketoprak, yaitu dari Jawa Tengah, Lenong dari Betawi, dan Ludruk dari Jawa Timur. Kemudian ada drama modern, yaitu tontonan drama yang menggunakan naskah yang berisi dialog dan perbuatan para pemain sangat diterapkan. Artinya, pemain menghafalkan dialog dan melakukan gerak-gerik seperti yang dikehendaki penulis dalam naskahnya. Nah, kemudian kita perhatikan di bawah, berikutnya adalah unsur-unsur atau bagian-bagian adalah sebagai berikut. Apa saja sih unsur-unsur pada drama atau bagian-bagian pada drama? Kita perhatikanlah berikut. Yang pertama, di dalam drama itu ada tema. Nah, tema di sini seperti kita ketahui adalah gagasan atau ide atau pikiran utama dalam drama. Tema merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Kemudian unsur-unsur drama berikutnya adalah latar atau setting. Pada umumnya latar ini adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam cerita drama. Penataan latar yang terperinci akan menghidupkan suasana dan menguatkan karakter tokoh ketika drama tersebut dipentaskan. Nah, ini juga latar. Kapan waktunya drama itu kita perhatikan. Kemudian, di mana tempatnya juga harus kita perhatikan. Yang berikutnya ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam drama yang direka dan dijalin dengan seksama, yang menggerakkan jalan cerita melalui pola ke arah klimaks dan penyelesaian. Dalam drama, alur ditampilkan melalui babak-babak dan cerita disusun dengan adegan-adegan. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah rekaan yang memegang peran dalam drama. Tokoh juga berarti daftar semua pemeran dan hubungan tiap pemain. Nah, siapa saja tokohnya, baik antagonis, protagonis, dan tritagonisnya. Itu umumnya tokoh-tokoh yang ada pada drama. Tokoh yang baik, tokoh yang jahat, dan kemudian tokoh penengah. Istilahnya itulah yang tadi. Tokoh yang baik merupakan protagonis, kemudian tokoh yang jahat itu disebut dengan antagonis, sementara penengah itu disebut dengan tritagonis. Kita lanjutkan. Yang kelima, ada sudut pandang pada drama. Sudut pandang adalah pendapat atau sikap terhadap masalah pokok karya sastra. Yang kedua, posisi pencerita dalam membawakan kisah. Nah, yang berikutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah satu, cara penyampaian pikiran dan perasaan dengan kata-kata. Cara khas dalam penyusunan dan penyampaian pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Bahasa yang dipilih adalah bahasa yang dapat menimbulkan perasaan tertentu dalam hati pembacanya. Gaya bahasa dipakai untuk menghidupkan dan memberikan jiwa pada karya tulis. Nah, umumnya majas-majas sangat diperlukan pada teks drama ya tentunya, agar lebih menarik untuk ditonton drama tersebut. Kemudian 7, ada amanat.
Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya atau pendengar. Ada mungkin pesan yang tersirat dan ada pula pesan yang tersurat. Ini jenisnya. Kemudian berdasarkan unsur-unsur drama tersebut, drama dibentuk melalui babak-babak tertentu. Babak-babak itu terdapat pada struktur drama sebagai berikut. Kita perhatikan strukturnya. Struktur drama dalam drama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemaparan, yaitu babak yang menjelaskan situasi awal dan belum ada konflik. Kemudian yang kedua strukturnya ada komplikasi, yaitu babak munculnya konflik. Timbul awalnya konflik tersebut terjadi. Yang ketiga ada klimaks, yaitu babak puncak dari konflik tersebut. Kemudian yang keempat ada peleraian, yaitu babak peleraian konflik. Nah, konfliknya di sini sudah mulai menurun. Yang terakhir ada penyelesaian, yaitu babak akhir sebuah drama yang pada umumnya berupa salah satu dari dua bentuk akhir cerita. Entah sedih atau disebut dengan sad ending, ataupun berakhir dengan senang disebut dengan happy ending. Kemudian alur babak konflik dalam drama. Alur babak dan konflik dalam drama mempunyai kaitan yang erat. Alur merupakan bagian dari babak-babak peristiwa atau kejadian yang menggambarkan konflik-konflik yang terdapat dalam drama. Alur cerita yang mampu memunculkan konflik dalam drama merupakan daya yang mampu memunculkan konflik dalam drama, merupakan daya pikat bagi penonton untuk mengikuti alur drama sampai akhir cerita. Dalam tiap babak peristiwa, terdapat bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian ini menyatu dalam cerita secara keseluruhan. Nah, maksudnya apa? Pada bagian awal, pengarang memberikan berbagai informasi penting. Babak ini mengungkapkan di mana peristiwa terjadi, kapan terjadi, siapa saja pelakunya, bagaimana peristiwa terjadi, yang semuanya mengantar pembaca atau penonton menuju bagian tengah drama, ataupun menuju konfliknya ya. Kemudian bagian tengah. Pada bagian ini, situasi mulai menegang. Permasalahan atau konflik antar tokoh mulai muncul. Konflik tidak selalu terjadi secara eksternal, yaitu antara tokoh dengan tokoh yang lain. Tetapi, bisa juga secara internal, yaitu tokoh dengan dirinya sendiri. Jika tidak teratasi, konflik akan membesar, meluas, dan menjadi kompleks. Kemudian pada bagian akhir drama, pada bagian ini seluruh konflik diselesaikan. Alur dalam drama berkaitan dengan konflik. Konflik dalam drama merupakan kunci untuk menemukan alur cerita. Dengan adanya konflik, cerita suatu drama dapat berlangsung menarik. Nah, berikut cara-cara memunculkan konflik dalam drama. Yang pertama, tafsirkan tema dengan memperhatikan akhir cerita. Yang kedua, munculkan konflik melalui penokohan. Yang ketiga, dramatisasikan suasana cerita, artinya dialog-dialog disusun sedemikian rupa sehingga memicu emosi pembaca penonton. Misalnya ikut terharu, sedih, marah, senang, dan bahagia. Itu untuk menarik minat penonton ya, harus didramatisasikan suasananya. Mengikuti suasananya. Bagaimana suasana seharusnya, apabila perlu menangis, ya ikut menangis. Itu diperlukan bagaimana kematangan tokohnya nanti. Nah, baik pada kesempatan ini, di sini saya akan memberikan tugas kepada anak-anak kami sekalian, carilah teks drama dari media cetak atau elektronik. Kemudian analisislah yang pertama prolog, kemudian dialognya, tokohnya, epilognya. Maksudnya di sini prolog itu adegan pembukanya, dialognya itu percakapan antar tokoh. Nah, kemudian tokohnya orang-orangnya, kemudian epilog bagaimana akhir dari penutup drama tersebut. Nah, apabila masih ada yang kurang jelas, anak-anak kami boleh ditanyakan langsung ke Bapak, ataupun boleh memberikan komentar pada channel YouTube kita OSIS SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Akan tetapi selalu Bapak sarankan untuk anak-anak kami sekalian, dalam memberikan komentar atau bertanya, berikanlah ataupun dengan bahasa yang sopan. Nah, akhir kata, marilah kita senantiasa berlomba-lomba memperoleh suatu kebaikan dan berbuat baik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.